Ya, oke, terima kasih. Nanti masukan-masukannya sangat baik sekali untuk kita diskusikan untuk penyempurnaan tim promotor dan mungkin sudah dicatat juga oleh mahasiswa nanti. Berikutnya kembali ke tim promotor, saya mungkin ada catatan-catatan untuk tim promotor. Saya mulai dari Bapak Dr. Marwanto SHMO. Silakan Bapak. Terima kasih Profesor atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saudara dia tadi sudah sangat banyak masukan-masukan dari tim penguji. Kalau saya merangkum dari pendapat Prof. Abdul Somad dengan Dr. Aryawan, itu kalau dari Prof. Somad itu bisa menerima rumusan masalah yang ketiga, tetapi kalau Dr. Aryawan itu harus dielaborasi. Saya punya pemikiran, sebelum saudara bisa menjawab rumusan masalah yang kedua itu, rumusan yang kedua masih ingat coba? Rumusan masalah yang kedua, bagaimana pengaturan dan pengawasan usaha modal ventura yang sesuai dengan prinsip syariah. Nah, untuk bisa menjawab itu yang harus diketahui lebih dulu apa? Untuk menjawab rumusan masalah yang kedua itu. Untuk bisa menjawab rumusan masalah tersebut harus mengetahui dulu pengaturan dan pengawasan yang saat ini berlaku. Nah, kan prinsip-prinsipnya dulu harus tahu. Iya. Makanya saya tawarkan kalau rumusan masalah yang kedua tadi menjadi rumus masalah yang ketiga, kemudian yang kedua itu diganti dengan kalimat pernyataan prinsip-prinsip modal ventura berbasis ekonomi syariah, ya. Jadi nanti setelah tahu prinsip-prinsipnya itu baru bisa dinormalkan di rumusan masalah yang kedua, tapi itu kemudian digeser ke rumusan masalah yang ketiga. Itu kan baru usul ya, nanti kan kita godok ke tim penguji, ya. Jadi dasar rumusan masalah yang jawaban rumusan masalah yang kedua tadi diimplementasikan di rumusan masalah yang ketiga. Nanti kita pikirkan itu ya. Terus kemudian di latar belakang masalah ini kan payung hukumnya Kepres nomor 61 tahun 88. Kepres itu tentang lembaga pembiayaan. Jadi itu sebagai payung hukum utama keberadaan modal ventura di Indonesia secara konvensional. Nah, itu kan tentang lembaga pembiayaan. Maka di latar belakang masalah itu mulai dari situ juga, di lembaga pembiayaan, karena saudara kan bicara membahas tentang lembaga pembiayaan. Nah, kemudian baru difokuskan ke lembaga pembiayaan berbentuk modal ventura syariah. Ya, jadi sangat menarik itu antara perdebatan mengenai yang saudara masalahkan itu perlu dibentuk Dewan Syariah itu. Kalau itu kan sebenarnya mengambil konsep di bank syariah, karena itu ada. Dikhawatirkan begini nanti, kalau tidak ada itu, bagaimana kepatuhan norma syariah itu kan, apa itu nanti di rumusan masalah kedua itu membahas gini aja, kepatutan aja, kepatutan norma-norma prinsip-prinsip syariah itu, ya. Jadi kalau di konsep bank syariah itu memang ada pengawasan dari Dewan Syariah, memang ada itu. Nah, mungkin saudara ada pemikiran seperti itu kan, mengambil dari situ sehingga terhadap modal venture syariah pun harus ada keterlibatan Dewan Syariah itu, ya. Jadi coba itu memang masih debatable itu ya, kalau dari ini tadi apa hanya mengacu kepada, kalau yang OJK itu kan semua lembaga perbankan itu di bawah OJK sekarang. Dan lembaga perbankan itu
kegiatan utama kan menghimpun dana. Kalau ini kan tidak. Ini kan lembaga pembiayaan non-bank, ini termasuk non-bank. Non-bank ini. Jadinya kalau mengacu ke OJK berarti di bawah perbankan, termasuk lembaga perbankan. Gitu. Padahal ini kan bukan lembaga perbankan, ini lembaga pembiayaan non-bank. Untuk mengatasi jangkauan kemampuan bank maka ada ini. Gitu. Nanti coba itu saya juga minta digodok lagi oleh tim promotor nanti ya kira-kira gimana karena ini debatable mengenai Dewan Syariah ini. Terus kemudian ada satu itu tadi sudah menyebut di dalam Kepres nomor 61 tahun 88 itu ada dua bentuk apa satu itu? Satu bentuk. Satu bentuk. Dua kok itu. Ini bentuk modal ventura ini ditentukan PT dan koperasi. Iya, betul. Dari sisi bentuk badan hukumnya itu ada dua bentuk yaitu PT dan CV. Nah, PT dan koperasi dong. Saya kok baca PT dan koperasi di itu. PT dan CV, kemudian dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2015 itu ada 3 bentuk, yaitu PT, CV, dan koperasi. Ada tambahan koperasinya. Ada koperasi ya. Karena kalau yang diatur itu kan bentuk perusahaan modal ventura sebagai lembaga pembiayaan non-bank. Nah, kemudian perusahaan patungan usaha itu kan nggak ditentukan, berarti bisa perorangan. Yang penting itu perusahaan patungan usaha itu mempunyai prospek untuk dibiayai, makanya lembaga pembiayaan yang memang itu resikonya tinggi, high risk. Oleh karena itu kalau pakai prinsip bunga ya kena riba lagi. Ini yang tepat memang konsep produk sharing. Ya loh, kesana yang harus ini karena ini tidak ditentukan nih PPU-nya perusahaan patungan usaha itu tidak ditentukan, berarti perorangan pun bisa itu karena inovasi-inovasi yang semakin berkembang itu apalagi era sekarang ini itu yang sangat dibutuhkan inovasi-inovasi itu. Nah itu nanti minta ketajaman aja yang itu nanti itu dari segi regulasinya aturannya. Ya, saya pikir itu yang saya tawarkan tadi itu rumusan masalah kedua itu apa pakai prinsip-prinsip syariahnya apa pakai kepatuhan itu tadi kepatuhan prinsip-prinsip syariahnya bagaimana kepatuhan itu bagaimana menuangkan prinsip-prinsip syariah itu di dalam pengaturan pengawasan itu tadi. Maka sebelum merumuskan bagaimana konsep pengaturan dan pengawasan itu tadi harus diketahui mengenai kepatuhan prinsip-prinsip syariahnya itu. Ya, saya pikir itu apa melalui kalau usulnya Dr. Ariwan tadi kan tidak menggunakan kalimatannya. Kalau tidak menggunakan kalimatannya ya harus membahas tentang prinsip-prinsip modal ventura berbasis ekonomi syariah seperti itu. Itu yang saya tidak akan masuk terlalu banyak supaya nanti juga tidak melebar. Tapi saya akui ini walaupun sudah sering saya katakan ya teknik itu mengenai penggunaan kata ganti, penggunaan kata sambung, memang tak tanda-tanda itu ternyata apa yang saya tandai semua sama dengan prinsip itu kan maka, tetapi masa kalimat alinea baru kata pertamanya maka ya masih ada penulis. Nah itu untuk menambah kecermatan kita karena ini suatu karya ilmiah dalam tataran disertasi. Tapi secara overall ini dari pencerminan tingkat tataran disertasi sudah mencerminkan konsep disertasi. Demikian saja Profesor, terima kasih.